Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di kesempatan ini, saya diberikan, kesempatan, saya berikan kemudahan untuk, kembali membuat, penjelasan materi perkuliahan untuk mata kuliah, pengantar teknologi informasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, banyak tentang konversi sistem bilangan dan bagaimana melakukan konversi sistem bilangan ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti hal tersebut dan sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana peranan teknologi informasi ya dalam berbagai bidang ya. Ada nanti bidang pemerintahan, bisnis, kemudian ada beberapa tambahan lagi. Namun sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan bahwa di sepanjang materi ini nanti akan, saya berikan, beberapa pertanyaan kuis yang Anda harus jawab sesuai dengan penjelasan yang saya berikan, bukan, mengambil jawaban dari internet, tetapi sekali lagi, jawaban dari kuis yang saya berikan itu harus, sesuai dengan, penjelasan yang saya berikan di video ini. Ada beberapa pertanyaan dan Anda harus jawab, sebelum mengisi absensi. Baik, kita masuk ke, pembahasan, yaitu bagaimana peranan teknologi informasi dalam pemerintahan dan bisnis. Eee, Pertama, kita masuk dulu di bidang pendidikan. Bagaimana sih, peranan, bagaimana peranan, teknologi informasi di bidang pendidikan. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa, sejak, awal tahun 2000-an, pemakaian peralatan atau device teknologi informasi sudah masuk ke segala lini kehidupan. Bahkan kita bisa merasakannya misalnya dari kita mulai bangun pagi sampai kembali tidur, kita senantiasa bersentuhan dengan teknologi informasi. Tentu Anda bisa merasakan bahwa ketika atau mungkin banyak dari Anda merasakan bahwa ketika pertama kali Anda bangun adalah yang ada di pikiran Anda adalah mengecek, pesan yang masuk, ke HP. Begitu juga dengan ketika Anda mau tidur, Anda mengecek dulu apakah ada pesan yang Anda harus balas atau, Anda harus, baca di HP Anda. Nah, itulah gambaran singkat bagaimana, bagaimana teknologi informasi mengganggu ya, dalam tanda petik, hidup kita sehari-hari. Nah, tidak terkecuali dengan di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ya, eee, dengan adanya globalisasi itu, jadi adanya globalisasi ini menggeser bagaimana, proses, pengajaran di bidang pendidikan yang awalnya dari fokus ke tatap muka ke, materi pendidikan atau tata cara, pembelajaran yang lebih terbuka. Lebih terbuka, artinya tidak terbatas kepada metode konvensional, yaitu, guru masuk kelas atau dosen masuk kelas, kemudian mengajarkan materi, memberikan catatan atau memberikan, penjelasan, diskusi di kelas ya secara fisik, ketemu secara fisik. Itu berubah secara drastis dengan, adanya, teknologi informasi ya. Eee, Apalagi pada, saat sekarang ini ya, eee, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan yang awalnya hanya sekedar sebagai penggunaan alat-alat elektronik, misalnya, yang awalnya pakai overhead projector ya, jadi semacam proyektor, yang menembakkan tampilan ke dinding ya, di mana nanti dosen akan menuliskan materi pembelajarannya pada kertas transparan dan kertas itu nanti apa yang ditulis di kertas transparan itu akan muncul di dinding. Nah itu, generasi pertama dari penggunaan, peralatan elektronik di kelas. Nah setelah itu muncul namanya proyektor atau biasa juga istilahnya infocus, walaupun infocus itu sebenarnya salah satu merek dari proyektor. Nah, proyektor ini sudah menggabungkan antara, eee, apa, eee, sudah bisa menampilkan
materi yang ada pada komputer untuk ditampilkan di layar. Nah, itu salah satu, penggunaan teknologi informasi di kelas. Namun ternyata penggunaan teknologi itu bukan hanya penjelasan di kelas, tetapi sekarang sudah berkembang, sudah melebar ke bagaimana cara, dosen dan mahasiswa berinteraksi. Ya, sebut saja misalnya bagaimana penggunaan e-learning. Di dalam, e-learning ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Misalnya yang pertama dari segi materi. Jadi materi, dosen siapkan materinya dalam bentuk, file, nanti bisa diakses oleh mahasiswa. Bandingkan dengan zaman dulu, mahasiswa harus meminjam buku, materi dari dosen kemudian untuk difotokopi atau dicatat dan segala macam, cara yang bisa dilakukan. Yang kedua, eee, apa dari sisi misalnya diskusi yang dulunya mahasiswa hanya bisa berdiskusi di kelas, dengan menggunakan, metode e-learning ini ya, eee, maka, eee, dosen bisa dan mahasiswa bisa saling berdiskusi melalui media yang tersedia. Kemudian, ada kelas virtual ya, ada kelas virtual, dan sebagainya. Jadi, eee hal itu, memberikan contoh kepada kita bagaimana, penggunaan teknologi informasi untuk, di bidang pendidikan untuk menggantikan, pertemuan secara fisik. Nah, eee, hal ini bahkan dipicu dengan, merebaknya wabah yang terjadi di awal tahun ini, sehingga, kita yang tadinya belajar secara tradisional di kelas, sekarang diwajibkan untuk, belajar secara online ya. Itu betul-betul kondisi ini betul-betul merubah kebiasaan kita. Mungkin ada, dosen dan mahasiswa yang siap untuk itu, ada juga yang tidak siap ya. Ya kalau seperti kita mungkin di informatika dulu sebagian sudah sering melaksanakan ini, tinggal dibiasakan saja karena sudah pernah walaupun tidak seluruh mata kuliah di-online-kan. Tetapi dengan adanya wabah ini maka semua, serba online. Kita melaksanakan ujian, skripsi, seminar hasil, seminar proposal juga secara online. Kemudian pemberian materi secara online, absensi secara online, semua serba secara online. Itu kita sudah bisa terima dengan baik, ya. Nah, bagaimana ke depannya setelah misalnya wabah ini, selesai? Nah, prediksi saya setelah wabah ini selesai maka, sebagian dari kita, sepertinya akan masih menggunakan metode ini ya. Mungkin sebagian juga rindu dengan tatap muka di kelas ya, tetapi, eee, dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya, Dirjen Pendidikan Tinggi itu sudah mendorong agar supaya, proses pembelajaran itu bukan cuma dilakukan di kelas, tapi bisa dilakukan dengan metode hybrid. Jadi ada, campuran antara metode online dengan metode, tradisional. Nah, jadi saya pikir ke depan dengan adanya Covid ini maka, perubahan itu senantiasa akan tetap, terjadi. Itu dari sisi pembelajaran, dari sisi materi juga dengan secara online, mahasiswa bisa mendapatkan berbagai macam materi, ya. Selain itu misalnya, ya tadi perpustakaan digital ya, perpustakaan perpustakaan digital kita bisa akses secara, online juga ya, eee, kemudian, eee sistem sistem administrasi akademik ya. Ya, kalau di informatika ya mungkin sudah dari sejak awal lah kita menerapkan sistem informasi akademik ini ya. Eee, dan itu sangat memudahkan ya, dan itu sangat memudahkan. Walaupun mungkin sebagian orang masih awam, tetapi seperti kalau semester satu mungkin hal ini belum terbiasa, tapi lama-lama ini akan menjadi, kebiasaan. Pendidikan jarak jauh berbasis web ya, untuk melaksanakannya itu harus, mempunyai unsur-unsur ya. Misalnya yang pertama, ada, pusat kegiatannya mahasiswa ya. Jadi di situ semua
dipusatkan secara sistem supaya nanti bisa di-tracing atau bisa ditelusuri kegiatan apa yang sudah dilakukan, bisa membaca materi kuliah di situ, bisa mencari informasi yang diperlukan yang ada hubungannya dengan perkuliahan. Ya, sebagian dari kita masih menggunakan misalnya WhatsApp group untuk share informasi, saya kira itu tidak jadi masalah sih sebenarnya, yang penting memudahkan, intinya yang penting memudahkan. Cuma, tentu saja dari sisi administrasi, Eee, misalnya dari segi bagaimana pengarsipannya, bagaimana ininya segala macam, tentu agak susah dan, apabila dibandingkan dengan jika kita menggunakan sistem e-learning yang memang betul-betul ditujukan khusus untuk itu. Sebab WhatsApp Group itu bukan ditujukan untuk keperluan seperti ini ya. Jadi pembuatan WhatsApp Group itu bukan sebenarnya ditujukan untuk apa, proses pembelajaran ya. Beda misalnya dengan, Google Classroom, itu memang dirancang khusus untuk, proses pembelajaran secara online. Kemudian ada interaksi di dalam grup ya, misalnya ada diskusi, dan sebagainya. Nah, contoh e-learning misalnya kalau kalau, di Unhel itu misalnya, kemarin dulu ada e-learning ya, ya namanya e-learning ya, alamatnya juga e-learning.unhair.id. Kemudian ini karena seiring dengan perubahan sistem ini, sudah tidak dipakai dulu, tidak dipakai. Sekarang ada virtual ya, virtual class ya. Ini dibuat untuk, sebagai fasilitas yang dipakai di dalam proses pembelajaran semasa Covid. Sebab, proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen itu kan harus di-trace, harus ada rekam jejaknya. Nah, untuk, melakukan evaluasi terhadap dosen dan, pembelajaran yang dilakukannya, maka dibuatlah, virtual class ini. Jadi situ ada absensi yang dilakukan oleh dosen, absensi kehadiran mahasiswa, kemudian materi yang disampaikan, kemudian ada diskusi dan sebagainya ya, di virtual class. Kemudian kalau, sistem sebelumnya yang sudah lama ada ya, sejak awal tahun 2000-an itu Moodle ya. Ada sebuah sistem, open source yang kita bisa pakai ya. Moodle ini bagus ya, sangat komplit ya. Kemudian, ada juga Google Class, yang Google Class ini disiapkan oleh Google ya, tentu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan jika menggunakan Moodle, termasuk, virtual class yang sudah disampaikan tadi. Oke, itu masalah e-learning. Jadi bagaimana, apa, kita sudah bisa bagaimana penggunaan e-learning di bidang pendidikan ya. Tentu sangat lebar ya dan tidak mungkin saya terangkan secara detail di pertemuan yang singkat ini di bidang pendidikan ya. Eee, dan tentu Anda bisa melihat sendiri ya secara real di lapangan. Kemudian selanjutnya, bagaimana peranan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan itu, sejak tahun berapa itu ya, sudah ada, eee, ketentuan pemerintah, peraturan pemerintah untuk melaksanakan atau menerapkan e-government ya. E-government, eee, ternyata banyak yang menafsirkan e-government ini secara salah ya. Ada yang menafsirkan bahwa setelah diterapkan e-government setiap, instansi pemerintah berbondong-bondong untuk membuat website ya, berbondong-bondong untuk membuat website, berbondong-bondong untuk membuat informasi, padahal intinya sebenarnya bukan di situ. E-government itu adalah bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat, intinya itu ya. Jadi yang kedepankan di sini sebenarnya itu layanannya ya. Layanan, sehingga misalnya yang tadinya sebuah urusan kalau dilakukan secara fisik membutuhkan waktu 1 bulan, dengan menggunakan sistem e-government mungkin bisa diringkas menjadi 3 hari misalnya ya. Bisa diringkas menjadi 3 hari karena semua by system, semua dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Nah, di saat ini ya, di Maluku Utara sendiri untuk e-government, sekarang bukan cuma di Maluku Utara tapi secara nasional, pemerintah, menerapkan namanya, SPDE ya, sistem
pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, eee, ini mencakup seluruh bidang di bidang pemerintahan harus menerapkan ini, termasuk di Provinsi Maluku Utara, dan beberapa waktu belakangan ini Provinsi Maluku Utara sudah mencoba untuk merancang draft kayak bagaimana nanti pelaksanaan SPB di Maluku Utara. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata kita masih jauh, kekurangan, baik dari sisi infrastruktur, maupun sumber daya untuk menerapkan SPB. Oleh karena itu maka harus dibuat, sebuah rancangan ya, rencana jangka panjang bagaimana pelaksanaan SPB ini. Intinya bahwa SPB itu adalah bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat, untuk, memudahkan, urusan mereka. Eee, di dalam SPBE, tentu sudah ada beberapa yang dipakai misalnya untuk, bidang investasi misalnya ya, investasi kemudian pengurusan eee, apa, LLAJR ya, ya, di situ sudah ada, kemudian, pajak kendaraan bermotor ya, itu sudah online, kemudian beberapa layanan-layanan lainnya yang, memang, sudah diwajibkan dari pusat untuk secara online. Adapun dinas-dinas, yang lain atau organisasi, perangkat daerah yang lain, itu akan dilakukan secara bertahap. Eee, nah, nanti ketika, SPBN diterapkan maka, masyarakat tentu akan, mendapatkan kemudahan di dalam pengurusannya ya. Tidak perlu datang ke kantor, kemudian kalau biasanya mungkin ada oknum yang melakukan pungli ya, harus melewati mejanya dia untuk, menyelesaikan urusan. Tentu hal ini tidak bisa lagi karena, antara masyarakat dan, pegawai yang melayani itu tidak lagi bertemu secara fisik, sehingga yang namanya pungli-pungli itu akan terhapus dengan sendirinya ya, akan terhapus dengan sendirinya. Di bidang pemerintahan, contoh bidang pemerintahan tadi itu SPB ya, SPBE, kemudian sistem informasi kepegawaian, keuangan, sistem informasi geografis misalnya pemetaan wilayah, perairan atau sistem informasi pemetaan persawahan ya. Itu semua, bidang-bidang yang diterapkan di sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan masih banyak lagi, banyak. Cuma dengan waktu yang singkat ini sekali lagi kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Baik, sebelum saya melanjutkan ke berikutnya ya, pertanyaan pertama untuk kuis ya, pertanyaan pertama. Eee, coba ya, tuliskan contoh penggunaan sistem informasi di bidang pendidikan. Sebutkan sekitar 5 ya, minimal 5 ya, penggunaan sistem informasi di bidang pendidikan ya. Tadi sudah diterangkan ya, Anda, eee, jawab berdasarkan apa yang diterangkan tadi. Kemudian pertanyaan kedua, ya, bagaimana prospek ya pemakaian teknologi informasi di bidang pendidikan setelah berakhirnya Covid? 2 pertanyaan, untuk bagian pertama ini. Baik, kita lanjut. Ya, semua jawabannya ada tadi di penjelasan. Kemudian selanjutnya peranan perbankan ya, peranan teknologi informasi di perbankan ya. Nah, teknologi informasi di bidang perbankan itu ya tentu juga sudah lama digunakan ya. Misalnya di penggunaan mesin ATM ya. Dengan mesin ATM ini maka orang di bank ya, untuk mengambil uang, kalau dulunya kan harus ke bank dulu ya, ketemu dengan teller untuk mengambil uang. Sekarang bahkan ada beberapa bank itu tidak melayani pengambilan uang dalam jumlah tertentu di teller. Jadi misalnya kalau hanya mau mengambil 5 juta misalnya, maka tidak perlu harus ke bank, ya cukup di ATM. Justru akan ditolak kalau, datang ke bank. Nanti kalau mau menarik uang dalam jumlah yang besar baru pergi ke kantor bank.
tentu kelebihan lainnya adalah kita bisa menarik uang kapanpun ya, selama ada mesin ATM dan, kita bisa apa, mengambil uang tidak tergantung kepada ATM bank tertentu. Jadi bank A, Anda punya tabungan di bank A, kemudian Anda mengambil uang tersebut di ATM-nya bank B, itu dimungkinkan. Kemudian ya itu namanya tadi ATM bersama ya. Kemudian kita bisa mengambil uang tanpa, apa, tanpa tergantung dengan jam jam sibuk ya, jam kerja, eee, tidak tidak perlu antri. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda ke bank itu kadang-kadang kita harus antri, hanya untuk mengecek saldo misalnya ya. Dan sekarang untuk mengecek saldo bahkan tidak perlu ke ATM, tapi cukup menggunakan, eee SMS banking ya, atau mobile banking. Jadi contoh penggunaan misalnya di sisi perbankan itu misalnya ATM, kemudian, mobile banking, kemudian SMS banking. Mobile banking, SMS banking itu beda ya. Kalau SMS banking menggunakan SMS di dalam melakukan transaksi, sedangkan mobile banking itu biasanya dalam aplikasi. Aplikasi yang disiapkan atau di-develop oleh, bank tersebut. Disiapkan aplikasinya secara khusus oleh bank yang bersangkutan. Eee, ya, itu tadi contoh perbankan, di bidang perbankan, intinya bahwa dengan penggunaan teknologi informasi di bidang perbankan itu sungguh sangat memudahkan, ya. Kita tidak perlu pergi ke bank untuk antri, tidak perlu, apa, cukup dari rumah kita bisa mentransfer uang ya. Jadi, kita bisa mentransfer uang dari rumah, kita bisa menyetor uang di ATM, tidak perlu tunggu, antrian. Sebab ada ATM-ATM tertentu yang sudah menerima, setoran tunai. Ya tentu saja uangnya harus, pas misalnya semuanya pakai uang 100.000 misalnya ya, Anda masukkan di situ di, ATM itu. Kemudian, sebelum saya melangkah soal nomor 3 ya, eee, apa itu SPBE ya, apa itu SPBE dan cukup itu saja ya, apa itu SPBE. Kemudian oke kita melangkah ke selanjutnya. Bagaimana penggunaan teknologi informasi di bidang medis? Nah, teknologi informasi yang diaplikasikan bidang medis itu, mungkin yang paling gampang itu adalah sisi informasinya. Sisi informasi untuk menangani transaksi pasien ya, karyawan, kemudian pegawai atau tenaga medis. Ya, kalau contoh konkretnya bagaimana mudahnya adalah kalau misalnya, eee, pakai manual misalnya ya. Kalau pakai manual itu kan setiap pasien yang datang harus, apa, mempunyai jejak rekam medis ya. Ada rekam medis sebuah, mungkin dalam bentuk kertas ya, yang berisi catatan riwayat kedatangan dari pasien, itu datang tanggal berapa, kemudian di situ keluhannya apa, di situ dicatat, selain keluhannya juga dicatat, eee, dia diberi obat apa. Itu adalah rekam medis. Biasanya dokter akan memberikan obat yang sama dengan obat yang pernah diberikan sebelumnya jika keluhannya sama. Jadi, dokter cuma melihat rekam medisnya untuk meresepkan obat. Itu mungkin contoh salah satunya. Nah, apabila masih di rekam medis ini masih dalam bentuk kertas, eee, apa, mencarinya itu butuh waktu lama. Jadi kalau kertas kan akan ditumpuk di lemari tuh. Biasanya, seperti lemari rak ya, kemudian rekam medis di situ dikumpulkan, berdasarkan huruf. Jadi huruf ya, nama pasien yang dimulai dengan huruf A, itu satu tumpukan, nama pasien yang dimulai dengan huruf B, satu tumpukan dan seterusnya. Sehingga kalau ada pasien datang, namanya siapa, oh dimulai dengan huruf C, maka diambillah tumpukan huruf C, ya. Oke, yang jadi masalah biasanya ketika selesai pemeriksaan ya, rekam medis itu akan disimpan kembali di rak,
kemungkinan salah simpan ya. Yang tadinya harus disimpan di tumpukan C, mungkin di tumpukan G misalnya ya. Itu bisa terjadi seperti itu karena ya namanya, manusia. Nah, ketika datang berikutnya rekam jejak medisnya dicari di C, itu tidak ada. Dianggap sudah hilang padahal salah simpan, ya. Akhirnya dibuatkanlah rekam jejak medis yang baru. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, dengan itu satu masalah. Dengan cara sistem itu tidak akan mungkin terjadi lagi karena dengan mudah kita bisa mencari rekam jejak, medis seseorang. Kemudian, itu satu masalah ya, itu satu masalah. Kemudian berikutnya, di dalam pencarian ya, kadang-kadang mencari 1 jam rekam medis itu lama ya, kenapa? Karena harus dicek, satu persatu di antara tumpukan. Untung kalau ketemu, kalau tidak ya bikin yang baru lagi. Dan ini pengalaman pribadi yang pernah saya rasakan sendiri ya, kita menunggu sampai setengah jam hanya untuk pencarian, jejak rekam medis. Nah, dengan menggunakan sistem informasi tentu hal itu tidak bisa terjadi lagi. Ya, cukup dengan menggunakan fasilitas pencarian atau bahkan mungkin setiap pasien itu sudah disiapkan kartu ya. Dengan men-scan kartu itu, scan ya, maka data rekam medisnya langsung muncul di layar. Jadi ketika datang berobat tinggal scan langsung selesai. Anda tinggal pergi ke tempat antrian untuk diperiksa. Ya, mudah. Nah, eee, dan sebagainya ya, eee, banyak sekali hal-hal yang contoh 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 penggunaan teknologi informasi di bidang medis. Bukan cuma apa, sistem rekam medis seperti tadi, bahkan sekarang ada namanya misalnya telemedi ya, medicine ya. Bagaimana, kita melakukan konsultasi jarak jauh kepada seorang dokter ya. Jadi seorang dokter bisa memeriksa pasien dari jarak jauh, itu telemedicine ya. Dan itu tentu memudahkan sebab, eee, tidak perlu ketemu lagi ya. Kemudian, mendaftar untuk ke rumah sakit secara online ya, dari 1 hari sebelumnya kita bisa melakukan pendaftaran. Itu bidang medis. Baik. Kemudian sebelum saya melangkah selanjutnya, pertanyaan nomor berapa Kak? Nomor 4 ya? Nomor 4. Eee, Pertanyaan nomor 4, coba tuliskan contoh penggunaan teknologi informasi di bidang perbankan. Tadi saya sebutkan ada 4 ya, ada 4. Saya minta dituliskan 3 contoh, eee, penggunaan teknologi informasi di bidang perbankan. Baik, selanjutnya, peran teknologi informasi untuk kepolisian. Justru sekarang polisian yang harus ke depan ya, menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ini bagian ini nanti Anda apa, eee, boleh baca sendiri ya. Misalnya sidik jari ya, kemudian kartu SIM ya, SIM pendaftaran, SIM secara online, kemudian, penggunaan teknologi ini ya, teknologi pengenalan wajah, face recognition. Jadi kalau misalnya, polisi sudah mempunyai database ya, foto seluruh penduduk Indonesia yang direkam melalui berbagai macam cara, mungkin dari pendaftaran SIM atau pendaftaran KTP, seluruh penduduk Indonesia kan sudah punya KTP, maka data wajahnya itu bisa disimpan di kepolisian. Ketika misalnya ada terjadi kejahatan dan wajah yang bersangkutan tertangkap kamera, baik melalui CCTV ataupun yang lainnya, maka yang bersangkutan bisa didapatkan, bisa dicari informasi keberadaannya, alamatnya dengan menerapkan teknologi pengenalan wajah. Jadi dibandingkan antara tangkapan CCTV tadi dicek ya, struktur wajahnya mungkin, kemudian dibandingkan dengan database, foto, penduduk yang ada. Nanti bisa dapatkan, pelaku tindak kriminalnya. Termasuk, dalam hal ini, forensik digital ya.
forensik forensik digital, ya, digital. Jadi ini satu bidang khusus sendiri bagi apa, eee, mahasiswa ini menarik ya untuk dipelajari, yaitu bagaimana melacak jejak-jejak kejahatan di printer. Jadi printer itu pernah dipakai untuk mencetak apa saja. Jangan Anda pikir bahwa setelah printer dipakai mencetak kemudian kita matikan, kemudian tidak ada lagi bekas dan tidak bisa ditelusuri ini printer sudah dipakai cetak apa, tidak. Itu bisa ditelusuri ya dengan forensik digital. Anda punya flash disk, Anda punya hard disk ya, selama tidak rusak secara fisik ya, maka data-data yang pernah terekam di situ, yang pernah tersimpan di situ itu bisa, dibangkitkan kembali, bisa dicek kembali ya, untuk mengungkap, bukti-bukti kejahatan, yaitu digital forensik. Kemudian ada, di polisi ada divisi khusus cyber untuk, menangani kejahatan-kejahatan yang menggunakan cyber ya. Misalnya, penyebaran, video porno, kemudian penyebaran, eee, foto yang diedit ya, kemudian memfitnah seseorang. Itu semua bisa ditelusuri di dunia cyber ya. Oke, itu contoh di bidang, kepolisian. Nah, sebelum lanjut, nah pertanyaan kelima pertanyaan kelima, kenapa ya, penggunaan teknologi informasi penting di bidang medis ya? Secara singkat tadi ada sudah saya sampaikan di penjelasan ya. Oke, silakan, jawab, pertanyaan kelima tadi ya. Ya, pertanyaan kelima ya, pertanyaan kelima. Jadi di bidang, pertanyaan kelima atau keempat? Ya, kita urut saja, entah 4 atau 5. Kita anggap saja pertanyaan kelima. Kemudian selanjutnya, peran teknologi informasi di bidang perdagangan. Nah, tentu ini yang paling banyak kita alami ya. Ini yang paling banyak selain bidang pendidikan, mungkin Anda yang terkait dengan Anda itu yang paling banyak itu adalah bidang perdagangan. Kita sudah sering memanfaatkannya di bidang perdagangan. Misalnya sekarang banyak terbuka toko online, ya, Tokopedia, pokoknya online shop, Bukalapak, kemudian, Shopee, kemudian Alibaba, kemudian Blibli.com ya. Itu semua adalah contoh bagaimana penggunaan, teknologi informasi di bidang perdagangan. Tentu nanti terkait dengan bagaimana perbankan mereka bekerjasama sehingga, pembayaran bisa melalui, transfer banking dan terdeteksi secara otomatis bahwa yang bersangkutan sudah bayar misalnya ya. Nah, apa sih keunggulan daripada e-commerce ini? Yang pertama itu nyaman ya, kita bisa belanja dengan nyaman. Kita bisa, mencari penjual barang yang kita inginkan dari satu toko ke toko lain tanpa bergerak dari tempat kita. Dan kita bisa membandingkan harganya, kita bisa mensortir harganya dengan untuk merek yang sama, tipe yang sama, barang yang sama. Ya, beda kalau misalnya Anda pergi ke toko secara fisik, ya, maka Anda akan bergerak dari satu toko ke toko yang lain, tentu lelah ya. Kemudian Anda tanya di sini, Anda tanya di sana, kemudian Anda bandingkan dan Anda kembali. Biasanya kalau kita kembali itu ada rasa malu kepada si pemilik toko, tadi ini sudah di sini, kenapa kembali lagi. Oke, beda dengan secara online. Secara online tidak ada yang deteksi kita ya. Kita mau kembali ke toko yang sama berapa kali pun tidak jadi masalah. Itu jadi nyaman untuk membeli ya di lewat internet. Yang kedua, harga yang kompetitif. Kadang-kadang harga secara online ya, itu lebih murah dibandingkan dengan harga lokal yang ada di sekitar kita misalnya ya. Terutama untuk barang-barang yang mahal. Tentu Anda tidak bisa membeli pena misalnya ya, pena harga 10.000 secara online. Kenapa? Karena Anda akan rugi di ongkos kirim. Jadi biasanya orang mempertimbangkan hal seperti itu. Bagaimana ongkos kirimnya, bagaimana jumlah totalnya, bagaimana kalau dibandingkan dengan barang sewa di sini. Nah, kalau cuma misalnya selisih 5.000 antara online dengan yang di sini misalnya, tentu biasanya orang sudah pilih di sini saja. Kenapa? Karena saya butuh sekarang. Kalau online mungkin beberapa hari lagi baru
sampai barangnya. Kemudian ya, infrastruktur internet harus memadai untuk hal ini. Nah, kalau itu dari sisi pembeli. Nah, sekarang bagaimana dari sisi penjual? Nah, dari sisi penjual, yang pertama itu dia tidak perlu buka toko secara fisik, ya. Artinya dia tidak perlu tempat yang dia sewa mungkin jutaan per bulan, itu satu. Yang kedua, tokonya bisa 24 jam terbuka secara online. Kalau toko secara fisik paling satu hari cuma buka 8 jam, ya. Itu dua. Yang ketiga, kalau secara online, ya kalau dagangnya kecil-kecilan mungkin dia tidak perlu pelayan, tidak perlu karyawan, ya. Ya cukup dia tangani sendiri, nanti kalau ada barang yang dibeli dia siapkan sendiri, kirim sendiri. Ya, tetapi kalau kalau ya apa, kita siapkan sendiri, kirim sendiri, dan itu dikerjakan secara sambilan, secara sampingan. Beda kalau kita buka toko offline. Ketika kita buka toko offline, maka harus ada yang jaga di situ. Kalau bukan karyawan berarti kita yang harus jaga, dan kita harus fullkan waktu kita di situ. Ya, itu perbandingan antara toko online dan offline. Dan banyak yang memilih secara online, banyak memilih secara online. Tentu saja dari sisi kelemahan ada juga ya. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah yang keempat, kalau toko online, customer kita, pelanggan kita itu bisa berasal dari seluruh dunia, minimal se-Indonesia, minimal se-Indonesia. Tetapi kalau misalnya Anda buka toko offline di Ternate, maka yang membeli itu hanya ya sekitaran Ternate saja. Artinya pemasaran kita, wilayah pemasaran kita itu lebih luas jika menggunakan secara online. Jadi itu empat barang yang empat hal yang membedakan atau keuntungan jika kita membuka toko online atau menggunakan mempergunakan fasilitas teknologi informasi ini di bidang perdagangan, ya. Kemudian sebelum selesai, pertanyaan berikutnya, ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan dan jelaskan 4 perbedaan antara toko online dan toko offline. Jadi 4, ini pertanyaan ke berapa ya? Ke-6 ya. Pertanyaan ke-6, sebutkan, tuliskan 4 perbedaan antara toko online dan toko offline serta keuntungannya. Apa keuntungannya offline apa keuntungan dari online dibandingkan dengan offline. Jadi saya ulang pertanyaan terakhir, sebutkan 4 keuntungan toko online dibandingkan dengan toko offline. Itu pertanyaan ke-6 ya. Jadi ada 6 pertanyaan secara berurutan tadi ya. Silakan nanti dijawab sebelum mengisi kuis, dan dengan berakhirnya materi ini slide ini maka berakhir pula materi untuk pertemuan kelima ya. Untuk pertemuan kelima, yang mana di pertemuan kelima ini kita bahas peranan teknologi informasi di berbagai bidang. Tentu yang saya bahas di sini tidak hanya bahas secara global saja, tidak secara detail ya. Silakan nanti explore di mata kuliah komputer dan masyarakat. Anda akan diperluas lagi wawasannya, bagaimana di bidang perbankan itu, bagaimana itu lebih luas lagi nanti ya. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa menjawab kuis serta mengisi absen. Anda hanya bisa mengisi absen jika Anda sudah menjawab kuis, dan Anda hanya bisa menjawab kuis jika sudah menonton video pembelajaran ini. Sebab jawaban dari kuis harus berdasarkan penjelasan materi yang ada di video ini. Tidak dibenarkan menjawab berdasarkan hasil pencarian Anda di internet. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.